Hai kawan, bagaimana kabarnya? Kali ini saya akan menceritakan film yang bergenre horor fiksi ilmiah yang diperankan oleh Elizabeth Moss, Olivier Jason, Aldis Hodge, dan Stromberg. Tanpa berlama-lama, mari kita simak alur ceritanya. Kisah diawali dengan seorang wanita yang terbangun dari tidurnya, bernama Cecilia, yang diam-diam ingin pergi dari kekasihnya Andrian, dengan cara menaruh obat bius di minumannya, kemudian memantau kamera pengawas dari handphonenya, dan mematikan semua alarm rumahnya. Setelah di luar, Cecilia terkejut melihat anjing Andrian bernama Zeus mengikutinya. Melihat anjing tersebut memakai kalung kejut, Cecilia berinisiatif melepaskannya. Tanpa sengaja anjing tersebut menyentuh mobil, membuat alarmnya bunyi. Merasa Andrian terbangun, Cecilia bergegas pergi mencari mobil adiknya bernama Emily. Setelah berhasil masuk dalam mobil, lalu Andrian datang memaksa Cecilia keluar dari mobil adiknya dan sampai memecahkan kaca mobil tersebut. Dan untungnya Cecilia berhasil melarikan diri. Setelah itu, kita melihat Andrian menemukan botol obat yang dijatuhkan Emily. 2 minggu kemudian, Cecily tinggal bersama temannya, seorang detektif bernama James, dan putrinya Sydney. Cecily terlihat masih trauma dengan apa yang dialaminya, dan dia selalu merasa ada yang mengawasinya. Setelah itu, Emily datang untuk memberitahu artikel kematian Andrian yang bunuh diri. Dan anehnya, Andrian memberikan kekayaannya kepada Cecily. Lalu, Cecily menceritakan perbuatan Andrian bahwa dia selalu dikekang dan dikendalikannya. Di adegan ini, terkuak fakta di awal film kenapa Cecily ingin pergi dari Andrian. Di kemudian hari, Cecily dan Emily mendatangi Tom, adik Andrian, untuk menandatangani surat kekayaannya. Tetapi dengan syarat Cecily sehat secara mental. Dan tanpa dia sadari, kesepakatan tadi awal mula membuatnya diteror. Pada malam hari, keanehan pun terjadi. Ketika dia merapikan baju, Cecily merasa ada yang mengawasi. Dan di pagi hari, Cecily memasak sarapan untuk James dan Sydney. Ketika dia pergi, terlihat kompornya nyala sendiri. Di malam hari, ketika Cecily tidur dengan Sydney, tanpa dia sadari, ada yang menarik selimutnya lalu memotretnya. Ketika dia mengambil selimutnya, Cecily melihat sepasang jejak kaki yang menginjak selimutnya. Right there. I saw them. Di kemudian hari, Cecily pergi untuk mempresentasikan kerjanya. Ketika dia membuka tasnya, dia menemukan tasnya kosong, lalu pingsan. Singkat waktu, ketika Cecily mandi, dia menemukan botol obat bius yang dijatuhkannya. Lalu, Cecily dan James pergi untuk menanyakan kepada Tom dengan membawa barang bukti obat bius yang ada bekas darah Andrian. Dengan itu, Cecily yakin bahwa ini semua ulah Andrian, bahwa dia pernah mengancam untuk menemukan kemanapun dia pergi. Mengetahui bahwa Andrian seorang pemimpin di perusahaan optik, Cecily yakin bahwa dia punya cara agar membuatnya tak terlihat. Tom mengelak karena dia punya guci abu Andrian dan mempunyai bukti Andrian bunuh diri. Merasa tidak tenang, Cecily berinisiatif menemui Emily. Ketika sampai di sana, malah membuat Emily tidak senang karena perkataan dari emailnya. Don't sob to me for charity. I'm out. I didn't send you the fucking email. Sesampainya di rumah, Cecily mengecek laptopnya, menemukan email yang mengatakan tak ingin kenal dan menginginkan Emily mati. Tak lama, Sydney datang. Melihat Cecily menangis, Sydney menghiburnya dan menanyakan apa yang terjadi. Ketika Cecily ingin memberitahu,
Ada yang menyerang Sydney. Sydney pun yakin bahwa Cecily yang memukulnya. No. No, Sydney. Meskipun Cecily memohon itu bukan ulahnya, James tak percaya dan membawa Sydney pergi. Please. This is what he used to do when we were together. Setelah mereka pergi, Cecily berinisiatif menjebak Invisible Man dengan menuangkan bubuk dan menelpon Andrea. Merasa Invisible Man di loteng, Cecily mengeceknya. Dia menemukan handphone Adrian yang berisi foto saat dia tidur dan mendapatkan SMS berisi kejutan. Ketika mau turun, Cecily merasakan Invisible Man di tangga. Lalu, dia menumpahkan cat dan setelah di bawah, Cecily mendengar wastafel mengalir. Kemudian, dia mengecek dan melihat bekas cat dan tiba-tiba, Invisible Man mencekik dan melemparkannya. Untungnya, dia berhasil melawan dan melarikan diri. Lalu, Cecily memanggil taksi untuk pergi ke rumah Andrea. Please just go. Setelah sampai di sana, dia menemukan mesin dan pakaian yang ditutupi kamera, yang membuat Adrian tak terlihat. Ketika dia mau keluar dengan pakaian itu, dia melihat sepasang jejak kaki tak terlihat. Lalu dia mendorongnya dan berhasil keluar dari rumah itu. Kemudian, Cecily menemui Emily di restoran. Untuk menceritakan kostum yang dia temukan di rumah Adrian, yang membuat Adrian tak terlihat. Have this brute force strength. Belum menceritakan, tiba-tiba pisau itu melayang, lalu menyayat leher Emily dan meletakkannya di tangan Cecily, membuat dia menjadi tersangka atas kematian Emily. Lalu, polisi tiba dan segera menangkapnya. Di hari kemudian, Cecily diinterogasi karena diduga membunuh Emily. Can you confirm you recently fainted during a job interview due to... I was drugged. Dia ingin memberitahu dan menemukan bukti bahwa Adrian belum mati. I have something that'll prove he's alive. They found it. Ketika Cecily ingin memberitahu, dia takut Adrian ada di ruangan dan mendengarkan apa yang nanti dia katakan. Dirasa Cecily halu, James pun tak mempercayainya. Right now, we can't see him. Setibanya itu, dokter menemuinya, mengatakan bahwa dia sedang hamil. Lalu Tom datang menemuinya untuk menawarkan kesepakatan agar semua ini selesai. Even though things ended badly for you and Adrian. Entah Cecily mengembalikan warisannya atau kembali ke Adrian dengan bagiannya. Cecily sadar bahwa Adrian masih hidup. Kemudian, Cecily mendorong barang-barang Tom dari meja. I can see you for what you really are. You can try to litigate it. Memberi kesempatan untuk mengambil pena dari tas Tom. Di kemudian hari, Cecily menunggu kesempatan untuk mengambil pena yang dia sembunyikan. Untuk memancing Invisible Man keluar dengan memotong pergelangan tangannya dan berkata bahwa dia tidak akan memilikinya dan bayinya. You
won't get the baby. Merasa Invisible Man keluar, Cecily meraihnya lalu menikamnya dengan pena menyebabkan kostum itu tidak berfungsi dengan baik. Dirasa Invisible Man terlalu OP, dia lari dan penjaga mulai berdatangan. Tetapi Invisible Man dengan brutal membunuh mereka semua. Lalu Cecily mengejarnya sampai dia di parkiran. Invisible Man mencekiknya dan mengancam akan membunuh Sydney. Now you've only got yourself to blame for that innocent young girl's death. Kemudian Cecily mengambil mobil lalu menghubungi James agar pulang. There. James, it's me. See? James, listen to me. Sydney's life is in danger. Where are Di sisi lain, Invisible Man tiba di rumah James untuk menyerang Sydney. Sid, you okay? Cecily tiba lalu menyemprotnya dengan pemadam api terus menembakinya. Ketika dia membuka topengnya, dia terkejut melihat Tom di balik kostum itu. Kemudian, polisi menyerbu rumah Adrian. Menemukan Adrian yang sedang ditawan Tom. Lalu, James menceritakan kepada Cecily bahwa Adrian adalah korban dari Tom. Cecily tak percaya karena dia yakin bahwa Adrianlah dalang dibaliknya. Adrian did everything before. Merasa perbuatan Adrian semakin membahayakan orang di dekatnya, Cecily berinisiatif untuk mengakhirinya. Kemudian, Cecily menghubungi Adrian untuk mengajaknya bertemu. Setibanya di sana, mereka berbicara dan James di luar mendengarkannya. That. Do it for you, Adrian. Lalu, Adrian mengajaknya untuk kembali hidup bersama dan melupakan kenangan buruknya. Cecilia setuju, tetapi dengan syarat bahwa dia harus mengakui perbuatannya. Adrian pun menyangkalnya dan mengatakan Tomlah pelakunya. That shouldn't come as a... Dan Cecilia masih tidak mempercayainya. Kemudian Cecilia izin ke kamar mandi untuk merapikan pakaiannya. Di sela Adrian menunggu Cecilia dari kamar mandi, tiba-tiba Adrian menyayat lehernya. Kemudian Cecily datang dan berpura-pura terkejut melihat Adrian bunuh diri. Please, you have to help me. Please, I'm with somebody. Di sini saya akan menjelaskan bahwa Cecilia lah yang membunuh Adrian dengan memakai kostum tak terlihat untuk memanipulasi dari kamera pengawas agar seakan-akan Adrian bunuh diri. Surprise. Film pun diakhiri dengan Cecilia yang terbebas dari beban hidupnya. Dan tamat.